Yo guys, ketemu lagi dengan kita di sini, masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanasnya guys. Oke, hari ini di tanggal 17 ya, di bulan Agustus 2023, dan seperti biasa, tidak bosan-bosannya kita selalu ingatkan ya buat teman-teman semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada ya. Apalagi kalau kalian di keramaian, karena di luar sana banyak sekali virus-virus dan juga penyakit yang mengancam kesehatan kita guys. Oke, kita langsung saja melihat ya bagaimana update dari global crypto market cap seperti yang terlihat di sini ya. Untuk data coin market cap menunjukkan adanya penurunan di 1,82% ya, cukup lumayan guys. Di mana untuk Bitcoin di dalam waktu 24 jam ini mengalami penurunan cukup lumayan juga di 3,07% guys. Kemudian Ethereum juga 2,95% untuk penurunannya, cukup lumayan. BNB juga lumayan di 2,59%, disusul oleh XRP di 3,46%. Kemudian untuk Cardano, Dogecoin, Solana ini juga lumayan ya kan penurunannya. Dan tentu saja penurunan ini ada sangkut pautnya ya dengan sentimen negatif dari rapat FOMC tadi malam. Nanti kita akan coba bahas ya. Kemudian kalau kita di sini untuk Polkadot juga mengalami penurunan ya. Litecoin juga lumayan guys, turunnya di 5,6%. Bahkan kalau kita lihat di sini untuk Shiba Inu ya, turunnya di 10%, padahal semalam baru launching ya untuk Shibariumnya guys. Nanti kita akan bahas kenapa Shiba Inu turunnya cukup lumayan nih guys ya. Kemudian kalau kita lihat di sini untuk pergerakan harga dari Bitcoin itu sendiri, terlihat adanya penurunan yang cukup signifikan kalau menurut saya pribadi ya. Dan seperti yang sudah kita rekomendasikan kemarin ya, untuk DCA di 28.500 tampaknya sudah tersentuh guys. Dan selamat buat teman-teman semua yang mungkin mengambil posisi di harga tersebut. Dan untuk selanjutnya, jika memang nanti penurunan ini masih berlanjut ya, kalian tunggu aja di sekitar harga 28.000 guys, karena itu menjadi salah satu titik support psikologis yang cukup kuat guys. Nah, pertanyaannya kenapa kok turun? Tentu saja ini ada efeknya ya dari meeting FOMC semalam. Dan kalau kita lihat dari investing.com ya, di sini diinformasikan bahwa sebagian besar anggota dari The Fed ini menandai resiko terbalik ya terhadap inflasi sebagai tanda pekerjaan belum selesai guys. Intinya dari artikel ini memberitahukan ya bahwa potensi untuk kenaikan inflasi di Amerika Serikat ini masih besar guys, dan tentu saja ini membuat sedikit kekhawatiran dari market. Dan sentimen ya tentu saja untuk rapat FOMC selanjutnya akan ada kemungkinan ya untuk menaikkan suku bunga lagi guys. Jadi itulah kenapa US dollar menguat ya, karena adanya sentimen untuk inflasi mendatang ini guys ya. Dan itu membuat tekanan jual dari Bitcoin ataupun saham-saham stock market ini juga turun guys kalau kalian lihat ya. Dan kita tunggu aja kira-kira untuk rapat FOMC mendatang apakah akan benar menaikkan atau enggak untuk suku bunganya. Ini cukup menarik ya untuk diikuti karena bisa menjadi salah satu tolok ukur ya untuk kedepannya nanti kita harus mengambil posisi apa guys. Oke? Dan selanjutnya kita lanjut ya untuk informasi yang pertama, kita lansir dari harian Cointelegraph. Dan di sini diinformasikan ya bahwa CME Group guys ini akan meluncurkan kurs referensi untuk Bitcoin dan juga Ethereum yang ditujukan untuk investor Asia guys. Nah, ini menarik ya. Jadi CME melaporkan hampir setengah dari volume kripto hingga saat ini berasal dari jam perdagangan non Amerika Serikat dan sekitar 11% dari kawasan Asia Pasifik. Pasar derivatif untuk CME Group meluncurkan harga referensi Bitcoin dan juga Ethereum untuk wilayah Asia Pasifik sebagai tanda lain dari meningkatnya minat institusional terhadap kripto dari Asia. Pada 16 Agustus, pasar derivatif untuk CME Group mengatakan bahwa mereka bermitra dengan penyedia indeks kripto CF Benchmark dan pada 11 September meluncurkan dua nilai referensi kripto yang berfokus di Asia Pasifik. Tingkat referensi digunakan sebagai sumber yang kredibel ya untuk harga mata uang kripto, dan digunakan dalam hal ini adalah kasus CME ya untuk menentukan harga penyelesaian kontrak berjangka kripto. CME Group mengatakan mulai 11 September institusi dan investor kripto yang berbasis di Asia akan mendapatkan dua kurs referensi yang akan melacak Bitcoin dan Ethereum yang akan dipublikasikan ya sekali sehari pada pukul 4 sore waktu Hong Kong. CME Group memiliki nilai referensi yang sudah ada untuk kedua mata uang kripto tersebut, tetapi dipublikasikan pada waktu yang lebih sesuai untuk investor di zona waktu New York dan London. Kepala produk kripto CME yaitu Giovanni Vicioso mengatakan bahwa sejauh ini, tepatnya tahun ini ya, CME telah melihat 37% volume kripto diperdagangkan di luar jam kerja Amerika Serikat dan 11% di antaranya berasal dari Asia Pasifik. Kepala riset Matrixport Marcus Thielen mengatakan kepada Cointelegraph bahwa harga referensi menunjukkan bahwa CME melihat peningkatan permintaan dari institusi yang membutuhkan harga Bitcoin dan Ethereum yang akurat selama hari perdagangan Asia. Institusi akan menggunakan harga harian untuk produk investor yang
yang dia yakini ya sekarang dapat melihat permintaan yang lebih besar dari investor akhir dari institusi tersebut. CME dan CF juga memiliki harga referensi dan indeks waktu nyata untuk token terkait Metaverse, yaitu Axie Infinity Shard atau Axie, kemudian ada Chiliz atau CHS, dan juga Decentraland ya atau Mana. Tingkat referensi perusahaan lainnya menggabungkan arus perdagangan pertukaran spot kripto termasuk dari Bitstamp, Coinbase, Gemini, dan juga Kraken, serta bertujuan untuk memberikan harga referensi yang kredibel. Kurs tersebut digunakan dalam penyelesaian kontrak berjangka termasuk produk berjangka Bitcoin dan Ether CME yang ditetapkan berdasarkan kurs referensi waktu London. Institusi telah mengincar jurisdiksi yang ramah terhadap kripto seperti Hong Kong dan Singapura sebagai dua wilayah yang telah membuat langkah signifikan ya untuk memberikan kejelasan regulasi terhadap bisnis kripto, guys. Nah, ini menarik ya, tentu saja akhirnya mulai banyak untuk institusi-institusi ya dalam menambahkan perbendaharaan asetnya dan sudah mulai melirik ya untuk aset kripto, dan ini membuktikan bahwa kripto juga dianggap sebagai aset yang sangat berpotensi guys ke depannya. Oke. Selanjutnya dilansir dari harian Coin Edition di mana Shiba Inu Shibarium ini menghadapi masalah teknis hanya beberapa jam setelah peluncurannya, guys. Jadi peluncuran Shibarium dari Shiba Inu datang dengan rintangan yang signifikan bagi komunitas kripto hanya dalam waktu 24 jam terakhir setelah peluncurannya, guys. Dan di dalam tweet baru-baru ini, reporter Cina Colin Wu menyoroti bahwa aktivitas transaksi di Shibarium sebagai solusi layer 2 untuk Shiba Inu saat ini sedang mengalami kondisi tertunda, guys. Dan menurut data yang dibagikan, hampir 2 juta dolar Ethereum telah terkunci di dalam Shibarium. Selain itu ya, detektif kripto terkenal yaitu ZachXBT berbagi wawasan lebih lanjut tentang situasi Shibarium. ZachXBT mencatat bahwa 954 token Ethereum senilai sekitar 1,7 juta dolar disimpan di bridge rantai silang Shibarium. Perkembangan ini sangat mengejutkan komunitas kripto karena Shibarium telah mencapai tonggak sejarah yang mengesankan ya selama fase pengujian. Secara khusus, Wu menyoroti ya bahwa penggemar Shiba Inu menghasilkan lebih dari 21 juta alamat wallet saat Shibarium berada di testnet. Sementara itu, token ekosistem Shiba Inu mengalami penurunan yang signifikan ya setelah kejadian ini. Dalam 24 jam terakhir Shiba Inu telah kehilangan angka 0 lagi, guys, diperdagangkan pada 0,00009289 dolar, dan angka ini menyeratkan penurunan signifikan sebesar 6,68% ya selama satu hari terakhir. Demikian pula token Bond sebagai token gas resmi Shibarium juga turun ya lebih dari 12% dalam 24 jam terakhir, guys. Khususnya Shibarium diluncurkan kemarin 16 Agustus setelah berbulan-bulan menggoda ya, dan pengembangannya berkisar pada mekanisme konsensus perintis yang disebut bukti partisipasi atau POP. Pendekatan konsensus ini memiliki delegator berdasarkan besarnya kepemilikan mata uang kripto mereka, guys. Tim Shiba Inu memilih POP untuk menghilangkan biaya yang melekat pada konsensus proof of work tradisional. Selain itu, menurut tim Shiba Inu, Shibarium telah dirancang untuk berinteraksi dengan blockchain lapisan 1 Ethereum untuk memastikan platform yang efisien dan hemat biaya, guys. Dan info selanjutnya ya masih berhubungan dengan Shibarium, guys, seperti yang dilaporkan oleh The Block ya. Di mana di sini diinformasikan bahwa peluncuran yang ceroboh untuk Shibarium ini menyebabkan 1,8 juta dolar terjebak dalam status tertunda, guys. Jadi transaksi di Shibarium yang baru diluncurkan dilaporkan terjebak dalam keadaan tertunda ya, terhitung lebih dari 1003 Ethereum atau 1,8 juta dolar ya dalam dana terkunci, guys. Dan tim keamanan blockchain Beosin menyatakan bahwa dana tersebut terkunci dan telah menyarankan pengguna untuk berhenti menggunakan Shibarium untuk sementara waktu. Dan pada saat artikel ini ditulis ya, situs web untuk RPC Shibarium tampaknya tidak dapat diakses, guys. Dan pengguna juga dilaporkan telah diblokir dari mengirim pesan di Discord project tak lama setelah masalah ini dimulai. Shibarium ini diluncurkan kemarin selama konferensi blockchain features di Kanada, guys. Dan tentu saja hal ini mengakibatkan para whales ya untuk mengambil tindakan, dan seperti dilaporkan ya oleh harian Coin Edition juga, akhirnya para paus ini membuang untuk token bondnya, guys ya, dan token Shiba di tengah kesalahan saat peluncuran Shibarium ini. Jadi menurut data dari Look On-chain ya, platform on-chain smart money mengungkapkan bahwa seekor ikan paus menjual token SHIB dan juga token bond dan membeli 1,07 triliun token PP senilai 1,28 juta, dan itu mengakibatkan token PP hari ini cukup lumayan ya kenaikannya di 5%, guys. Kemudian dalam postingan terbaru di aplikasi X atau sebelumnya Twitter ya, Look On Chain mencatat bahwa whales ini menjual semua
token bondnya ya sekitar 979.469 token seharga 787 Ethereum setara dengan 1,44 juta dolar dengan harga 1,47 dolar dalam 3 hari terakhir ini. Dengan melacak transaksi di Etherscan, platform penjalanan blok dan juga analitik untuk blockchain Ethereum, Look On-chain menunjukkan bahwa ikan paus tersebut menyetor semua sekitar 143 miliar token Shiba senilai 1,32 juta dolar ya ke Binance setelah Shibarium berhenti memproduksi blok. Token bond dan juga token SHIB adalah dua token terkait yang ada di ekosistem Shiba Inu ya, dan kedua token kripto tersebut mengalami penurunan harga setelah rumor masalah teknis pada jaringan Shibarium yang baru saja diluncurkan. Sebuah solusi layer 2 berbasis Ethereum untuk ekosistem Shiba Inu. Kemunduran yang tiba-tiba ini ya membuat beberapa pendukung dari Shiba Inu kecewa dan panik. Oleh karena itu, hal ini terjadi dan telah menunggu begitu lama dengan harapan yang tinggi untuk meluncurkan jaringan Shibarium. Hal tersebut memicu aksi jual token bond dan token Shiba, dua token yang terkait erat dengan jaringan Shibarium guys. Intinya pada FOMO ya, takut ketinggalan kalau nanti banyak yang menjualnya guys. Jadi untuk peluncuran dari Shibarium kemarin ini memang bisa dibilang agak ceroboh ya. Mungkin persiapannya kurang maksimal atau ada hal-hal yang terlewat ya di jaringan Shibarium itu sendiri sehingga menimbulkan kemacetan ya dan mengunci ribuan dolar di TVL-nya Shibarium ini guys. Dan ini tentu saja membuat kekecewaan dari Shiba Army itu sendiri ya. Dan ini akan menjadi satu pertanyaan ya, apakah Shibarium ini menjadi salah satu blockchain layer 2 yang bisa dibilang potensial atau enggak, karena waktu peluncurannya udah kayak gini ya. Dan tentu saja ini membuktikan bahwa mungkin kesiapannya masih kurang atau peluncuran dari Shibarium ini terlalu dipaksakan guys. Jadi kita tunggu aja kira-kira statement apa yang akan disampaikan oleh Satoshi Kusama ya sebagai pengembang dari Shibarium ini. Dan tentu saja hal ini cukup menarik guys untuk diikuti ya. Nanti kita akan update lagi. Kemudian kita lanjut ke informasi berikutnya ya. Kita lansir dari bitcoin.com di mana di sini diinformasikan bahwa Ledger ya yang merupakan salah satu merek dari cold wallet akhirnya menyediakan fitur ya untuk pembelian kripto di Amerika Serikat dengan menggunakan PayPal guys. Nah ini menarik ya. Jadi Ledger mengaktifkan pembayaran PayPal untuk pelanggan Amerika Serikat untuk merampingkan pembelian kripto dalam aplikasi. Pada hari Rabu, Ledger mengungkapkan bahwa pengguna Ledger Live sekarang dapat membeli Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash dan Litecoin menggunakan PayPal. Perusahaan percaya bahwa ini menawarkan cara yang nyaman, sederhana dan aman untuk membeli mata uang digital melalui aplikasi pendampingnya. Pengguna dapat memilih PayPal sebagai metode pembayaran mereka di bagian beli atau buy di aplikasinya. Namun ini hanya tersedia untuk pengguna yang sebelumnya telah menggunakan PayPal ya untuk membeli aset kripto. Pengguna Ledger Live yang baru menggunakan PayPal untuk kripto akan diminta untuk membuat akun PayPal atau menjalani verifikasi KYC. Perusahaan mengarahkan pengguna ke pusat bantuannya untuk panduan penggunaan PayPal untuk pembelian mata uang digital. Baik PayPal dan juga Ledger berfokus pada penciptaan transaksi yang aman, lancar dan cepat ya dimanapun Anda berada di dunia. Di mana PayPal tetap menjadi yang terdepan dalam revolusi pembayaran digital selama lebih dari 20 tahun guys. Dan kami sangat senang dapat bekerjasama dalam periode inovasi aset berikutnya dengan integrasi kami, kata Pascal Gauthier sebagai ketua dan juga CEO dari Ledger ini. Perkembangan ini terjadi setelah PayPal memperkenalkan stablecoin-nya sendiri yang terkait dengan dolar ya, yaitu PYUSD. Dan meskipun telah diumumkan, PYUSD belum tersedia untuk masyarakat umum guys. Selama 2 tahun terakhir PayPal telah memperluas layanan kriptonya, namun minggu ini raksasa pembayaran ini menghentikan pembelian kripto di Inggris dengan alasan perubahan peraturan, di mana perusahaan menyatakan bahwa pembelian kripto di Inggris akan dilanjutkan pada awal 2024 guys. Jadi tentu saja ini adalah keren banget yang dilakukan oleh Ledger ini ya. Dan apakah rival-rivalnya akan segera menyusul apa yang dilakukan Ledger ini? Kalau menurut saya pribadi pasti akan segera disusul guys. Kita tunggu aja perkembangannya seperti apa guys. Apakah Trezor dan beberapa brand lain akan mengikuti jejaknya? Kita akan update lagi guys. Dan kita lanjut ya, berhubungan dengan PayPal yang tadi ya telah menghentikan, dan masih berhubungan dengan PayPal ya yang tadi disebutkan menghentikan layanannya di Inggris seperti yang dilaporkan ya dari Watcher.guru, di mana PayPal di Inggris menghentikan pembelian Bitcoin dan juga kripto guys. Dan ini berarti bahwa pelanggan PayPal di Inggris untuk sementara waktu tidak akan dapat membeli kripto karena platform ini bekerja untuk memenuhi kepatuhan terhadap aset digital. Dan selain itu, perusahaan mengirim email kepada pelanggan yang terkena dampak mengenai kapan mereka dapat mengharapkan pembelian kripto diaktifkan kembali. Di mana industri aset digital telah mengalami tahun yang cukup bergejolak ya, tetapi perkembangan yang mengejutkan melibatkan platform pembayaran PayPal. Secara khusus, platform ini memperkenalkan stablecoin yang dipatok dalam dolar Amerika Serikat. Kemudian selanjutnya PYUSD adalah sinyal yang lebih besar ya dari ekspansi yang berkelanjutan di ruang angkasa.
Sekarang ia telah mencatat jeda dalam penawaran aset digital di wilayah tertentu. Memang ya, PayPal di Inggris ini telah mengumumkan akan menghentikan pembelian Bitcoin dan kripto mulai tanggal 1 Oktober nanti. Selain itu, jeda tersebut diperkirakan akan berlangsung hingga awal 2024. Seperti yang diberitahukan kepada pengguna yang terkena dampak dalam email baru-baru ini yang dikirim terkait penghentian tersebut, guys. Jadi untuk sementara ya, bagi para pengguna PayPal di Inggris ada bersabar dulu. Kita tunggu ya sekitar ya beberapa bulan lagi di awal tahun 2024 ya. Dan tentu saja buat negara-negara lain kayaknya untuk layanan-layanan PayPal khususnya untuk PYUSD ataupun stablecoinnya ini akan menyusul belakangan tentu saja, guys, dan hal itu wajar saja dan kita tunggu aja kira-kira nanti perkembangannya seperti apa. Apakah PYUSD ini akan menjadi salah satu stablecoin yang bisa menjadi lawan berat ya bagi USDT dan juga USDC. Ini cukup menarik untuk diikuti, guys. Jadi untuk sementara ini, guys, informasi hari ini. Nanti kita akan update lagi jika ada informasi yang menarik ya. Dan seperti biasa, kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya. Dan tentu saja kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.